Hai, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Tetap semangat walaupun kita belajar secara online. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, selanjutnya sekutu ini masuk ke Indonesia diboncengi oleh Nika yang mewakili pemerintahan Belanda. Mereka masuk melalui beberapa pintu wilayah di Indonesia, terutama daerah yang merupakan pusat kedudukan Jepang, yaitu seperti Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Semenjak Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini yang mengakibatkan Indonesia dalam keadaan yang vacuum of power, artinya tidak ada pemerintah yang berkuasa. Dan waktu itu dimanfaatkan oleh Indonesia agar segera memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 29 September 1945, sekutu mendarat di Indonesia yang bertugas untuk melucuti tentara Jepang. Semua rakyat Indonesia menyambut dengan senang hati kedatangan sekutu karena mereka mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi, setelah diketahui bahwa Nika ini adalah pimpinan dari Van der Plas dan Van Mook, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan juga bermusuhan. Nika ini adalah organisasi yang didirikan oleh Belanda yang pada waktu itu melarikan diri ke Australia karena Belanda menyerah kepada Jepang. Adanya keinginan Belanda untuk menguasai Indonesia menimbulkan pertentangan, bahkan di mana-mana terjadi pertempuran melawan sekutu dan Nika. Kedatangan pasukan sekutu pada mulanya disambut sikap netral oleh pihak Indonesia. Namun setelah diketahui bahwa sekutu membawa Nika, sikap masyarakat Indonesia menjadi curiga karena Nika ini adalah pegawai sipil pemerintah Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Yang selanjutnya ada perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan juga Belanda. Yang pertama ada pertempuran Surabaya. Pertempuran arek-arek Surabaya dengan pihak sekutu dan juga Nika diawali oleh bendera di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Salah satu tentara dari pihak Belanda menurunkan bendera merah putih lalu diganti dengan bendera negara Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Arek-arek Surabaya lalu menurunkan bendera Belanda dan juga merobek warna biru agar menjadi warna bendera Indonesia, yaitu merah putih. Dan selanjutnya ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini disebabkan karena adanya penindasan dan teror oleh penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Perlawanan ini terjadi pada tanggal 23 November 1945 sampai 12 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Imam Androgi dan juga Letkol Sarbini. Lalu, pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan sekutu dan Nika pada akhirnya meninggalkan daerah Ambarawa dan juga hal ini yang menandai berakhirnya pertempuran dari daerah Ambarawa tersebut. Yang selanjutnya ada pertempuran Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan sekutu dan Nika mulai berdatangan di kota Bandung dan juga mereka melakukan pendudukan di kota Bandung.
Setelah menduduki kota Bandung, pasukan sekutu dan juga Nika segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka, sehingga hal tersebut memicu kemarahan rakyat Bandung. Pertempuran bersenjata tersebut berlangsung cukup lama, yaitu pada bulan November 1945 sampai bulan Maret 1946. Selanjutnya ada pertempuran Puputan Margaranan. Sejak pada bulan Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa di daerah Bali. Perlawanan ini muncul di bawah pimpinan Ki Gusti Ngurah Rai yang dibantu oleh TRI Laut Kapten Markadi, yang pada waktu itu juga Indonesia sudah menyepakati perjanjian Linggarjati, yang dimana secara de facto wilayah Indonesia ini hanya terdiri dari wilayah Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Akan tetapi, Ki Gusti Ngurah Rai akan tetap berusaha mengusir Belanda dari Bali dengan melakukan long march dan bergilda melawan musuh. Yang selanjutnya ada perjuangan melalui jalur diplomasi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang dimaksud dengan perjuangan melalui jalur diplomasi ini adalah usaha untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia melalui jalur damai, yakni jalur perundingan ataupun jalur perjanjian. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 15 November. Yang kedua ada Perjanjian Renville, yaitu yang berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Yang selanjutnya ada Perjanjian Romeroyen. Perjanjian ini terjadi pada tanggal 17 April hingga 7 Mei 1949. Yang selanjutnya ada Perjanjian Meja Bundar atau KMB. KMB ini terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949. Yang selanjutnya ada Konferensi Inter-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 19 sampai 22 Juli dan juga di tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus pada tahun 1949. Yang selanjutnya ada akhir perjuangan dari bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan juga Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebar ke seluruh penjuru dunia, muncul beberapa respon dari negara-negara internasional. Walaupun Belanda merespon kemerdekaan Indonesia ini, Belanda juga datang kembali ke Indonesia untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Lalu, pada bulan Agustus 1945 sampai bulan Desember 1945, yang dimana menjadi masa-masa paling berat bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pihak Belanda bersama sekutu dan juga Jepang, mereka masih berupaya untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Pertempuran tersebut pun pecah di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Strategi gerilya dan juga diplomasi yang ditempuh berhasil membuat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian mudah dipahami dan juga tetap jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu
Dan Ibu akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera.